Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 dari kelas praktikum F2 Akan melakukan simulasi audit pada PT PLN Indonesia Power UBP Priok. Perkenalkan anggota kami. Saya Farnisa, NIM akhiran 040 sebagai tim tenaga ahli limbah B3 dan emisi kebisingan. Saya Gita Hadatul Aisi dengan NIM akhiran 011 sebagai tim ahli energi, limbah, dan SDA air. Saya Spargarus Tias dengan NIM akhiran 1031 jadi tenaga ahli limbah non B3 dan kualitas udara. Saya Sulfi Aprilia Kartini dengan NIM akhir 009 sebagai tim tenaga ahli CSA dan limbah cair. Assalamualaikum, permisi Ibu. Saya sebagai auditor dari tim tenaga ahli untuk limbah non B3 dan kualitas udara. Waalaikumsalam. Iya Bu, mari silakan masuk. Baik Ibu, selamat pagi. Perkenalkan saya Sulfi Aprilia Kartini sebagai tim auditor yang akan melaporkan beberapa pertanyaan mengenai kualitas udara dan limbah non B3 dari PT PLN Indonesia Power. Saya persilakan Ibu untuk mengenalkan diri dan nantinya akan saya berikan pertanyaan untuk memenuhi auditor kita pada hari ini. Baik, perkenalkan saya Spargarus Tias menjadi bagian dari kualitas udara dan limbah non B3 yang akan membantu Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kualitas udara dan limbah non B3 di perusahaan. Baik, terima kasih. Yang pertama, apakah hasil pemantauan emisi dilaporkan setiap triwulan ke Dinas Lingkungan Hidup? Ya, jadi di UPB Priok ini laporan disusun setiap triwulan berdasarkan data CMS dan uji emisi dari laboratorium yang terakreditasi. Jadi laporan ini kami kirimkan melalui sistem SIMPL dan kami selalu mendapat tanda tangan resmi dari pihak DLH. Baik, terima kasih. Bagaimana sistem CMS membantu perusahaan dalam pengendalian emisi? Untuk sistem CMS memungkinkan pemantauan emisi secara rutin terhadap parameter SOE, NOx, dan partikulat ataupun CO. Data yang terekam secara otomatis ditampilkan di ruang kontrol sehingga operator bisa segera mengambil tindakan korektif jika ada deviasi dari bangun mutu. Oke, baik. Jadi pemantauan emisi ini bukan hanya untuk regulasi ya, tapi juga menjaga transparansi perusahaan, betul seperti itu Ibu? Betul sekali. Jadi pemantauan emisi ini bukan hanya untuk melengkapi regulasi, namun kami berharap dapat membangun kepercayaan publik sekaligus menunjukkan keseriusan kami dalam mendukung program pemerintah menuju net zero emission 2060. Baik, terima kasih atas jawabannya. Nanti kami akan melakukan rekap dan akan melaporkan kembali dari hasil peresmian dari perusahaan ini. Kita lanjut ke limbah non padat B3 ya Ibu ya. Apakah sampah domestik dipilah sebelum diserahkan kepada pihak ketiga? Ya, jadi sampah organik, anorganik, dan residu dipilah sebelum diserahkan ke pihak ketiga. Upaya apa yang dilakukan untuk memperluas program daur ulang dari 3R tersebut Bapak Ibu? Kami mengembangkan kolaborasi dengan beberapa pihak eksternal, misalnya bank sampah lokal dan perusahaan recycling yang memiliki teknologi pemrosesan limbah modern. Selain itu, kami mengadakan pelatihan bagi karyawan dan masyarakat sekitar tentang pemilahan dan pengolahan sampah. Kendala apa yang ditemukan dan bagaimana cara Ibu memastikan karyawan untuk disiplin memilah sampah? Untuk kendala pasti ada. Kendala utamanya yaitu konsistensi perilaku. Masih ada sebagian karyawan atau tamu yang belum terbiasa melakukan pemilahan sampah dengan benar. Dan untuk mengatasinya, kami melakukan sosialisasi secara berkala, memasang signage yang mudah dipahami dan menugaskan petugas kebersihan untuk melakukan inspeksi. Baik, terima kasih Ibu dari jawabannya untuk kualitas udara dan limbah non B3 supaya bisa dipertahankan untuk perusahaan. Terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Saya Farnisa sebagai tim auditor bagian emisi, limbah, dan sumber daya air. Baik, silakan masuk Ibu. Saya Farnisa sebagai tim auditor yang akan mengaudit perusahaan ini terkait dengan energi, limbah, dan sumber daya air. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan untuk dinilai nanti. Baik, perkenalkan saya Gita Hadatul. Saya selaku tim ahli dari energi, limbah, dan SDA air. Jadi
Apakah perusahaan UBP Priok ini sudah menerapkan program efisiensi energi? Betul, kami sudah menerapkan efisiensi energi, salah satunya penggunaan turbin dengan teknologi efisiensi yang tinggi dan juga pemantauan konsumsi energi harian. Jika konsumsi energi tiba-tiba meningkat melebihi target yang sudah ditentukan perusahaan, kira-kira apa langkah korektif yang sekiranya akan dilakukan? Kami akan segera melakukan audit energi internal untuk mencari penyebab, lalu untuk kemudian membuat program perbaikan seperti pengaturan ulang beban dan juga pemeliharaan peralatan. Selanjutnya kita bergeser sedikit ya ke aspek limbah dan sumber daya air. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana proses pengolahan air limbah yang sudah diterapkan di UBP Priok ini? Prosesnya itu melalui equalization, lalu aerasi, sedimentasi, dan juga filtrasi. Lalu setelah itu airnya diuji apakah sesuai dengan mutu atau tidak. Mungkin bisa dijelaskan Ibu lebih lanjut terkait pemanfaatan kembali air yang sudah diolah. Air hasil olahan tersebut itu sebagian digunakan kembali untuk seperti pendinginan mesin, penyiraman tanaman, serta cleaning facility. Yang terakhir nih ya, jadi pengelolaan sumber daya air di sini kan berfokus pada efisiensi sekaligus keberlanjutan, betul ya Bu? Betul sekali, itu adalah bagian penting dari kebijakan lingkungan di perusahaan kami. Saya kira cukup yang ditanyakan, mungkin nanti akan berlanjut ke aspek-aspek lain. Permisi, saya sebagai tim auditor untuk limbah cair dan CSR. Baik Ibu, dipersilakan. Perkenalkan, saya Tinda Rahadatul Aisy selaku tim auditor untuk bagian limbah cair dan juga CSR. Mungkin saya akan melontarkan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik, perkenalkan saya Sylvie yang akan membantu pada pertanyaan mengenai limbah cair dan CSR ini. Pertama, apakah hasil uji laboratorium itu menunjukkan konsentrasi polutan limbah cair masih di bawah mutu? Baik Ibu, dari hasil uji laboratorium kami yang independen dan tidak dikreasikan yang menunjukkan bahwa konsentrasi parameter polutan dari perusahaan kami seperti pH, BOD, COD, dan TSS, minyak lemak, dan serta logam berat masih berada di bawah mutu untuk limbah cair sesuai dengan Kepmen LH nomor 51 PN LH 10 1995 yang nantinya ada pada lampiran PP nomor 22 tahun 2021 lampiran ke-6. Bagaimana sistem IPAL di UBP Priok bekerja dalam mengolah air limbah sebelum dibuang? Untuk IPAL kami sendiri ini mengolah limbah dari cooling water, domestik, dan cucian peralatan yang nantinya proses melalui penyaringan, aerasi, dan sedimentasi kemudian dialirkan ke sistem RIOS dan Zero Discharge. Lalu bisa tidak dijelaskan lebih detail bagaimana program Zero Discharge mulai diterapkan di sini? Baik Ibu, untuk program Zero Liquid Discharge ini atau ZLD kami terapkan dengan prinsip sirkular, yaitu di mana hasil olahan airnya itu akan dibutuhkan untuk cooling tower, pencucian peralatan, dan penyiraman air hijau dengan teknologi reverse osmosis atau RO serta demineralisasi unit yang kami gunakan agar air ini terdaur ulang sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Oke, baik. Sekarang saya bergeser untuk pertanyaan tentang CSR. Oke, yang pertama, bagaimana pelaksanaan program CSR terkait lingkungan? Apakah ada kolaborasi dengan masyarakat sekitar? Untuk CSR sendiri, kami berusaha akan melibatkan masyarakat tentunya ya gue dengan melakukan pengolahan limbah cair, limbah pipa, dan teknologi 3. Kami mengajak masyarakat untuk ikut andil serta kami menerapkan di perusahaan kami terlebih dahulu, kemudian kami mengedukasikannya kepada masyarakat supaya hubungan baik antara kami dengan masyarakat tetap terjaga. Oke, lalu apakah ada mekanisme evaluasi atau feedback dari masyarakat terhadap perusahaan ini? Ada Ibu, jadi ketika kami melakukan atau misalnya ada limbah yang terbuang tanpa sepengetahuan kami, maka masyarakat melakukan pelaporan kepada perusahaan yang nantinya akan tidak ulang dengan evaluasi internal kami perusahaan, kemudian kami akan menyampaikan dengan aspirasi kepada masyarakat dan memiliki perubahan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kami dengan masyarakat seperti itu Ibu. Oke, baik. Mungkin itu saja untuk pertanyaannya. Nanti saya akan rekap. Baik, terima kasih Ibu.
Selamat pagi Bu, saya Sekar Galuh dari tim auditor yang akan mengauditor bagian limbah B3 dan emisi kebisingan. Ibu dipersilakan untuk duduk. Aku dulu Bentar. Nanti Perkenalkan Bu, saya Sekar Galuh dari tim auditor yang akan mengauditor limbah B3 dan emisi kebisingan. saya Farunja sebagai tim ahli limbah B3 dan emisi dari perusahaan UBP Priok. Hingga saya memberi pertanyaan terkait limbah B3 dan emisi kebisingan Bu. Yang pertama, mohon jelaskan bagaimana prosedur pengolahan limbah B3 di perusahaan ini mulai dari pemilahan hingga pemusnahan. Jadi untuk prosedur terkait limbah B3, kami perusahaan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Jadi untuk limbah nanti dikategorikan menjadi dua, limbah B3 padat dan cair, nanti kemudian dipisahkan ke TPS B3, lalu kita berikan label tanda dan disimpan sementara. Itu maksimal sebenarnya 90 hari, tapi biasanya sebulan sekali, 29 sampai 30 hari sudah diangkut. Nah, kami bekerja sama dengan pihak ketiga dan transporter yang memiliki izin. Kemudian untuk data-data pemusnahannya itu diserahkan ke pihak ketiganya. Nanti kami mendapatkan sertifikat digital dan dokumen fisiknya. Mungkin nanti bisa dilihat. Terus, apakah ada insiden tumpahan atau penyimpanan mulai di atas waktu dalam 6 bulan terakhir Bu? Untuk tumpahan limbah B3 tidak ada selama 6 bulan terakhir, tapi untuk oli bekas kami ada kasus yang melebihi batas waktu di TPS itu karena ada keterlambatan dari transporter. Tapi kami pihak perusahaan sudah mereport ke DLH tentang data-data detailnya. Saya lanjut tentang emisi kebisingan Bu. Bagaimana pemantauan emisi dilakukan di perusahaan ini dan apakah sudah sesuai dengan baku mutu Bu? Ya, jadi untuk pemantauan emisi, jadi saya di sini lebih ke arah emisi kebisingan. Kami menggunakan sistem CMS, Continuous Emission Monitoring System, untuk cerobong utama. Terus data emisi dan partikulat itu dipantau secara real time dan diambil datanya 2 minggu sekali. Nah, nanti sistemnya itu masuk ke data digital dan alhamdulillah hasil selalu berada di bawah baku mutu yang sesuai dengan Permen LHK nomor 13 tahun 2021 terkait emisi. Apa langkah mitigasi bila hasil pemantauan emisi menunjukkan kenaikan yang signifikan Bu? Untuk langkah mitigasi, biasanya nanti kami dari tim emisi itu melakukan pengendalian lagi, terus dipantau apa saja kira-kira faktor yang membuat tingkat emisinya naik dan ditinjau kembali pemicunya serta faktornya untuk menentukan langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan. Terima kasih Bu atas jawaban untuk beberapa pertanyaan dari saya. Sekian simulasi audit lingkungan dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum